Jakarta khususnya. Nah, siang hari ini kita akan mendapatkan tipsnya, dapatkan strateginya bersama dengan Mas Arianto, SEFR, atau yang akrab disapa Mas Arya ya. Seorang owner, seorang pengelola pusat oleh-oleh yang ada di Jakarta. Kita akan lebih jauh tanya dulu, kenalan dulu. Oke. Halo, selamat siang Mas Arya. Selamat siang dengan Mbak Irna, Ji. Iya. Selamat siang semuanya buat pendengar radio RRI Pro 1, Mbak ya. Iya, wah ini mewakili pendengar Pro 1 RRI Mas Arya. Kenalan dulu nih Mas Arya. Ini seorang owner toko oleh-oleh atau seperti apa nih Mas? Ya, memang kita sudah lumayan ya kalau untuk Jogja kan kalau kami ya latar belakangnya Jogja kan memang sektor pariwisatanya kan memang sangat kuat ya, bahkan dikatakan nomor 2 di Bali ya. Sehingga ketika kita mau mengambil sesuatu yang bisa kita andalkan ya sehubungan dengan katalah cuan lah di situ yang saya katakan, otomatis oleh-oleh itu adalah yang bisa prospek ya untuk di Yogyakarta. Itu kami yakini seperti itu, Mbak. Oke. Seakan-akan memang oleh-oleh itu lekat dengan satu tempat wisata. Iya, betul. Tempat wisata di satu daerah. Betul, karena memang orang wisata kan paling tidak itu 40%-nya itu pasti akan dibelanjakan untuk kuliner, Mbak. Apakah itu makanan yang dimakan di tempat atau memang sebagai oleh-oleh. Itu udah survei yang memang sudah pariwisata seperti itu. Hotel-hotel pun juga sama merasakan sebagian pendapatan terbesar kedua juga pasti dari kulinernya, dari makanannya begitu. Jadi memang sebagian besar oleh-oleh itu di bidang kuliner ya. Iya, itu. Nah, di samping mungkin sebenarnya ada banyak oleh-oleh, souvenir-souvenir katakanlah seperti itu ya. Iya, tidak iya. bisa ya. Betul. Diperoleh oleh para wisatawan begitu. Iya. Nah, strateginya seperti apa sih Mas Arya? Karena kita tahu ya, kita kemarin sempat dihantam pandemi COVID-19. Sekarang sudah mulai melandai. Betul. Itu ada strategi yang coba diterapkan. Iya, jadi memang karena kita ketika waktu itu kami berdiri itu mau memproklamirkan untuk sektor pariwisata, berarti hal-hal yang berhubungan dengan pelaku-pelaku wisata yang memang berkecimpung di situ otomatis harus kita kenal, harus kita dalamin dan harus bisa kita ajak bermitra. Nah, apa contohnya untuk yang sebagai pelaku pariwisata, diantaranya ada biro travel, kemudian ada guide, ada juga yang namanya tour leader, dan juga ada yang namanya PO Bus pariwisata maksudnya. Lah PO Bus terdiri ada driver, ada keneknya, ada pemilik bus. Lah itu semuanya sebagai pelaku pariwisata otomatis harus kita bermitra ya, kita gandeng di situ. Dan juga misalkan untuk pengelola-pengelola yang lain seperti kayak pengelola hotel, akomodasi, pengelola objek wisata. Nah itu semuanya harus kita kenal, baik secara person maupun paguyuban. Kalau paguyuban di Indonesia di Jogja kan sangat banyak sekali paguyuban pariwisata ya. Ini udah otomatis mungkin ratusan. Nah itu semuanya ya memang harus kita kenal situ secara organisasinya begitu, Mbak. Nah sehingga kalau sudah kita kenal, nah baru kita mau menyampaikan sesuatu atau bahasanya kita penetrasinya itu sangat mudah di situ. Gitu, Mbak. Ya, ini nih cara menggandeng mitra nih Mas Arya. Iya. Juga ada strategi tersendiri ya, karena gampang-gampang susah juga kan ya. Betul. Ya karena memang awal kita tahu bahwa oleh-oleh kan memang banyak sekali ya. Di antara memang ada bakpia, ada gudeg, kemudian ada oleh-oleh makanan yang lain. Tapi sekali lagi kita harus paham ya, bagaimanapun pariwisata di Jogja ya, kita optimisnya apa? Pariwisata Jogja itu semakin tahun pasti akan semakin naik kunjungannya. Ya terbukti saat pandemi aja kemarin level 4 itu sudah bisa masuk sampai 500 bus ya. Walaupun sebenarnya larangan masuk kota, itu bisa masuk 500 bus ya dalam situasi yang memang sebenarnya dilarang ya. Apalagi yang alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka ya, sehingga itu ya otomatis lebih dari 1000 bus per hari, terutama kalau ya pas weekend atau long weekend itu pasti akan sangat banyak sekali. Nah, bagaimana kalau kita bisa mengambil ya paling nggak kuenya, apakah itu syukur-syukur bisa ya 50%. Kita berawal dari ngambilnya cuma 5%, naik 15, 20, 30. Ya sekarang alhamdulillah bisa sampai 60% pangsa pasar untuk pariwisata yang ada di Jogja ya. Jadi pariwisata yang kunjungan wisata ke Jogja ya. Karena kalau saya bilang dengan oleh-oleh yang sudah branding lama itu
ibaratnya pun tidak memasarkan, tidak oke. Tapi kalau kami tetap itu kami jalankan, sehingga karena yang kami rasakan juga memang nggak semua orang akan mengenal oleh-oleh yang memang kami kelola di situ. Jadi memang beda dengan oleh-oleh yang sudah lama. Nah, beberapa hal yang memang harus kita jalankan ketika memang ada beberapa paguyuban yang memang mengadakan sesuatu kayak mungkin dia ada rakernas, rakerda, kemudian secara person-person itu punya agenda acara, ya kita harus nongol di situ, Mbak. Kita harus nongol. Person pun kita harus nongol, ya, sehingga ketika teman-teman katakanlah dari biro travel datang ke Jogja, kita pun kami pun terkadang tidak harus mengatakan yuk mampir, enggak, ya. Kita cuma kontak aja, Mas di Jogja ya. Nah di situ aja langsung, oh ya nanti tak mampir begitu, karena kayak semacam mengingatkan gitu. Nah, jadi ikatan emosional itu yang memang yang selama ini alhamdulillah kami jalin dengan teman-teman juga, ya. Itu. Oke. Jadi babai kemalasan begitu ya, Mas Hmm, Arya ya. Harus iya, rajin-rajin begitu betul. memberikan ikatan emosional. Iya, kami tidak hanya cuma sebatas hanya mungkin ketika dia di Jogja terus kemudian kita ajak ngobrol, enggak, ya. Kami juga keliling, ya, bahkan keliling Jawa. Barusan kemarin kami ke Purwokerto, ke Bali, ya, ke Semarang, ke daerah Pantura. Ya itu kita sambangin, Mbak, di situ. Karena kalau nggak seperti itu, ya sekali lagi persaingan juga memang luar biasa. Mungkin merek oleh-oleh juga tidak hanya cuma satu dua, mungkin ribuan, ya. Baik dengan harga yang minimalis sampai harga yang memang premium, ya itu yang harus kita bisa mengambil pasar, ya seperti itu. Oke. Baik Mas Arya juga mendengar di waktu yang tidak begitu lama kesempatan kita siang hari Ya, ini. Kalau ada pendengar yang juga ingin bergabung, boleh saja via phone di 580-333. Kemudian via WA atau SMS kita boleh juga ke 0811-2711-911. Jadi nanti akan saya bacakan WA yang ya, sudah bergabung. Tapi saya dan ya, juga pendengar lain mungkin penasaran ya. Kalau ya, oleh-oleh dengan branding lama tadi Mas Arya nyampaikan kan nggak susah ya Mas ya ya, pemasarannya. Karena ya, wisatawan itu udah tahu betul. Jogja itu khasnya gudeg, Jogja Ya, itu khasnya bakpia. ya, Tapi kalau oleh-oleh dengan branding baru itu ya, kan susah ya, sulit. ya. Nah, ini Oke. apakah memang harus mengambil dalam tanda kutip salah satu kekhasan dari branding lama itu, katakanlah bakpia tapi dengan rasa seperti apa, atau Ya. mungkin gudeg tapi dengan inovasi yang lain, atau Nah, gimana? ya betul. Jadi memang kecuali kita secara eksternal kita harus melakukan promo ke keluar, ya, baik melewat medsos atau mungkin dengan kita kunjungan atau mungkin kita melakukan apa yang namanya ikut-ikut rakerda atau rakernas dan sebagainya. Di dalam internet sendiri pun juga harus berbeda, ya. Tentunya orang akan bahasanya apa? Akan ngemengke ngono wae kan begitu. Nah, makanya harus berbeda. Kami pun menampilkan oleh-oleh pun juga memang berbedanya apa? Harus misalkan mengenai aneka rasa, kita sudah ada sampai 11 rasa, misalkan seperti itu. Kemudian juga mengenai kelembutannya harus berbeda, kulitnya itu lebih tipis, itu harus kita tampilkan. Dan juga orang ketika belanja memang tidak hanya cuma sebatas belanja yang dia inginkan, tetapi bisa melihat proses pembuatannya. Nah, ini yang memang tidak ada. Saya katakan tidak banyak oleh-oleh yang langsung menampilkan. Bahkan oleh-oleh yang terbesar di Jogja yang bermerek brandednya yang udah lumayan terkenal itu tidak bisa menampilkan bagaimana proses pembuatan langsung di depannya konsumen. Nah, kami itu bisa dilihat dan bahkan ketika memang belum ada pandemi kemarin bisa sampai membuat juga di situ dulu. Nah, ini yang memang harus kita tampilkan kepada para pelanggan, bagaimana untuk biar betul-betul berkesan, ya, ketika belanja tidak hanya cuma sebatas belanja, bayar, selesai, tidak, tapi bisa melihat, oh seperti itu tuh proses pembuatannya, oh seperti itu tuh cara ovennya, oh baunya pun juga akan langsung tercium di aroma ke para pelanggan, sehingga ya itu betul-betul memancing minat untuk belanja dan merasakan, minimal mencicipi dulu seperti itu, Mbak. Itu. Iya. Baik, ini sudah ada beberapa WA yang masuk bergabung. Mas Arya, saya Iya. akan coba Boleh? bacakan ya, Mas ya. Ya. Dari Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang. Oleh-oleh di Yogyakarta itu kan banyak, Mas. Iya. Agar menarik pembeli, apa yang dilakukan Mas Arya? Tadi sudah coba disampaikan juga. Iya. Kemudian inovasi
ya, Ya. dari Mbak Lala di Jalan Magelang, kemudian Pak Heru yang ada di Kusuma Negara. Pak Arya, saya pernah kecewa loh beli oleh-oleh di toko oleh-oleh yang lumayan besar. Baru 1 hari makanan mau dimakan kok sudah kayak ini nih ya, tengik gitu. Celakanya lainnya sudah saya bagikan. Antisipasi ini bagaimana Pak Arya? Ya. Mohon untuk ditanggapi. Baik, Pak, silakan Mas Arya. Ya, dari Mbak Lala dan Pak Irung ya. Jadi kalau sehubungan dengan apa strategi ya itu kita memang harus berbeda ya. Memang dalam ilmu bisnis ilmu bisnis memang bisa mengatakan dengan nama ATM ya, amati tiru modifikasi. Lah modifikasinya ini loh. Jangan sampai amati tiru plak ya, jangan ya. Amati tiru modifikasi lah. Modifikasi ini harus berbeda. Karena ya kita tahu bahwa Jogja dengan gudeg segala merek, kemudian dengan bakpia dengan segala merek, kalau itu sama akan otomatis tidak membuat yang menarik. Tentang packagingnya pun kami juga berbeda ya. Berbedanya apa? Kalau selama ini warnanya kuning biasa, hampir semua rata-rata kuning ya. Kami pun berwarna merah. Kemudian juga kita dengan model emboss. Kemudian di dalamnya itu ada ketika dibuka itu ada sejarah singkat tentang kebakpianan. Jadi ini harus berbeda di situ. Itu tentang packaging. Saya yakin rata-rata orang akan terkesan itu juga pasti dari packaging. Ini yang harus diperkuat. Kalau dalam hal pelatihan baik ini dari pihak dinas UMKM sangat konsen tentang packaging di sini. Kalau nggak lolos juga dikatakan tidak lolos. Ini pertama. Yang kedua, kalau hubungan dengan strategi tadi, memang kami tahu bahwa pelaku pariwisata kan memang lumayan tidak sedikit ya. Di antara tadi saya katakan ada biro travel, ada guide yang tergabung misalkan di HPI, Himpunan Promosi Wisata Indonesia, kemudian ada tour leader, kemudian juga ada PO Bus, bahkan pengelola objek wisata. Kami itu berkolaborasi. Contohnya apa? Ketika misalkan objek wisata di Jogja yang misalkan saya sebut namanya misalkan di Bonbin situ, kita kenal dengan pengelolanya, kita kenal dengan marketingnya, sehingga saling mengisi ya. Mas Arya, ini ada bis A, B, C, D ya, kita kontak ya. Atau kebalikan, ini ada di oleh kami ada ini sudah mampir belum di Bonbin ya, ada anak-anak lah. Seperti itu kita saling mengingatkan. Kemudian di objek wisata misalkan di museum itu kita saling memberikan informasi, ini ada bis ya. Jadi bahasa kita tuh seakan mata kita tuh banyak itu loh. Jadi di daerah A ada bis A, bis B, bis C ya. Kita tinggal kontak, bahkan dari Prambanan aja masuk Jogja kita tahu di situ. Ya masuk ke Jogja apa saja. Dari arah barat apa tahu masuk, dari arah utara misalkan dari Munthilan itu kita tahu ya akan masuk ke Jogja. Nah, ini yang harus kita kemitraan kita itu betul-betul kita jalankan. Makanya dengan paguyuban itu ya kita jangan alergi dengan paguyuban. Paguyuban itu sangat penting. Memang tidak semata-mata kita langsung dapat ya. Misalkan kita ikut si A, langsung oleh kita langsung lari, jangan. Tidak seperti itu. Ini minimal Arya itu punya bakpia kan begitu loh. Nah, otomatis entah dalam jangka waktu berapa lama, entah mungkin sehari, 2 hari, bahkan sebulan, bahkan setahun. Oh iya dulu ada Arya yang punya oleh-oleh, akhirnya berkunjung ke Jogja, dia pasti akan beli. Itu strategi sebenarnya macam-macam ya. Kemudian kalau hubungan dengan jaminan mutu tadi disampaikan oleh Pak Irung, jadi kami pun sudah wanti-wanti ya dengan namanya pelanggan, karena setiap pelanggan yang datang pasti kita ada edukasi, kita menyampaikan dengan speaker langsung. Bahasanya bakpia kami itu terbatas hanya maksimal 3 hari. Jadi hanya 3 hari karena tanpa pengawet, sehingga kalau misalkan mau lebih awet silakan dimasukkan ke dalam kulkas. Disarankan juga kalau membeli jangan dalam keadaan panas. Memang kelihatan bakpia apapun mesti enak kalau anget ya. Tempe aja kalau anget enak kan dulu. Coba kalau udah nggak anget, mesti nggak begitu enak rasanya. Nah, kenapa anget itu tidak disarankan? Disarankan yang sudah dalam keadaan dingin, yang memang baru, yaitu karena biar tidak berkeringat. Kalau berkeringat, jangankan mungkin berapa jam pun itu sudah akan membuat itu akan berlendir atau mungkin berjamur dalam 1 atau 2 hari lah. Kami pun makanya kecuali memang kita sudah memberikan edukasi seperti itu, kami juga ketika memang ada sahabat yang memang mitra yang memang membeli pada saat itu, katakanlah kok misalkan ketelengsut mungkin karena saking ribuan pack yang selama ini kita produksi, mungkin telengsut karena namanya pelanggan kan memilih-milih, diolak-alik mungkin ditaruh sana taruh sini, pindah sampai sini ya, kira ada yang lebih dari 3 hari ya, kami akan jaminan pasti akan kita ganti dengan produk baru. Bahkan kalaupun misalkan harus kita kirim keluar kota, kita biasa dan itu free kita berikan. Begitu Mbak jaminan kami.
Ya, asalkan ada informasi ya. Kalau bisa sih sekarang zamannya zaman medsos ya, kalau bisa kalau ada keluhan ya nggak usah lah diunggah di medsos misalkan ya. Kan belum tentu juga itu benar ya bahasanya kita kita jual itu expired belum tentu juga ya. Karena memang kalau dengan terbuka di situ juga di boxnya sudah ada apa namanya hotline service ya pasti akan kita jawab. Begitu Mbak. Oke, tapi di boxnya ini juga ada ini nggak sih Mas, semacam warning begitu ya? Ini oleh-oleh ini bisa dimakan berapa hari, kemudian cara penimpanannya seperti apa sehingga menjamin kualitas dan mutunya sendiri, Ya, Mas. ada. Kita juga ada di situ ada keterangannya. Misalkan kalau mau lebih awet bisa dimasukkan ke dalam kulkas dan bagaimana cara mengkonsumnya itu juga ada caranya dengan teflon dipanaskan, kasih mungkin margarin yang nggak usah terlalu basah ya, mungkin yang penting kelihatan tidak begitu kering banget. Kemudian bakpia kemudian diolah oleh dimakan tidak merubah rasa insya Allah seperti itu. Lanjut lagi ya, Mas Ya. ke WA yang lainnya. Bu Sinta yang ada di Godean juga bergabung. Pandemi berimbas pada sektor-sektor lain, tidak terkecuali sektor pariwisata dan pastinya oleh-oleh. Ya. Tipsnya apa sih Mas agar bisa bertahan di situasi pandemi yang parah seperti kemarin? Oke, dari Bu Sinta di Godean, satu lagi saya teruskan dari Mbak Vika yang ada di Kejaya. Pak, apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh penjual oleh-oleh yang sudah tergabung dalam UMKM atau mungkin dari paguyuban ya, supaya kualitas, rasa, harga tetap bisa dipertahankan. Terima kasih. Ya. Oleh Mas Arya Dari Mbak Sinta sama siapa tadi? Sama Mbak Vika. Mbak Vika ya. Oke, dari Mbak Sinta kalau kemarin hubungan dengan pandemi, oke lah kita semuanya berpuasa ya. Bahkan dari sektor apapun yang hubungan dengan pariwisata, entah itu hotel, kemudian objek wisata, kemudian restoran ya, itu semuanya pasti merasakan dampaknya ya. Bahkan ini dampak kan sedunia di situ. Cuma memang permasalahannya memang alhamdulillah memang waktu itu ini yang perlu mungkin bisa sebagai masukan kepada teman-teman semuanya, ketika kita ada keuntungan kalau bisa harus ngampet untuk tidak harus kita habiskan. Ya alhamdulillah betul ya, karena memang waktu itu saya kira kita mengira paling 3 bulan selesai 6 bulan selesai, setahun selesai, 1,5 tahun nggak selesai lah. Ini ya beruntungnya memang kita ada tabungan di situ ya. Kalau nggak ada tabungan memang ya maaf lah, ada teman-teman kemarin kan ada 3 pilihan kan di dunia apa kami di pariwisata. Satu, tutup permanen, yang kedua memang ya buka tutup, yang ketiga memang ya harus kita jual seperti itu. Kan banyak sekali ketika dalam keadaan situasi yang kemarin masih pertengahan itu ya teman-teman hotel dijual karena operasionalnya kan luar biasa ya. Bahkan kalau saya menerima keluhan tuh teman-teman yang di hotel berbintang itu sebulan karena memang harus tetap membayar listrik, air dan sebagainya, itu bisa sampai operasional sampai 25 juta hotel bintang 4 itu tiap bulan dalam keadaan tidak ada tamu sama sekali. Nah ini kan mampu bertahan berapa lama gitu loh. Nah kami pun juga sama, ketika itu masih harus gaji karyawan di restoran, kemudian kami juga harus gaji untuk di oleh-oleh, tapi memang tidak maksimal ya. Nah kemarin memang waktu itu ya memang karyawan ya dengan sangat terpaksa memang kita dirumahkan tidak digaji loh di situlah. Itulah saya juga bersyukur kepada teman-teman semuanya, karyawan kru itu juga tidak menuntut, tidak mengeluh dan sebagainya, karena memang situasi kita nggak bisa menggaji juga hanya mau bertahan tiga kali gaji, setelah itu selesai ya. Akhirnya ya dengan berbagai cara, ada yang mandiri, ada dadakan menjadi jual kuliner dengan harga yang seminimal mungkin. Bayangkan nasi box waktu cuma 6.000 dijual, yang penting kan bisa untuk makan bagi teman-teman lain seperti itu. Nah jadi kita rasakan semuanya lah. Sekarang ini kalau sudah berjalan seperti ini ya otomatis ya kita kalau bisa harus save money di situ. Itu yang harus ya diterapkan. Kemudian kalau hubungannya dengan apa tadi yang pertanyaannya Mbak Vika. Pengawasan ini. Ya pengawasan. Kalau pengawasan saya kira dari intern sendiri ya, karena kami kan tergabung di sini kan sudah ada yang namanya uji MUI ya, halal. Di situ juga ada apa yang menjadi proposal, apa yang menjadi ketentuan sudah ada sekitar minimal 3 bulan sekali atau maksimal 6 bulan sekali ada penjaminan mutu, harus kita bahas di situ. Kemudian kalau hubungan dengan kedinasan itu juga pasti dinas baik secara langsung atau mungkin secara tanda kutip mungkin
bahasanya apa ya, intel ya, itu juga pasti akan mengawasi di situ. Nah, makanya kami di sini kalau oleh-oleh yang masuk ke kami itu wajib harus bersertifikat PIRT, perusahaan industri rumah tangga, itu wajib. Karena bagaimanapun kalau sudah PIRT berarti pelaksana yang membuat itu pasti sudah tahu bagaimana cara mengolah, bagaimana cara mempacking, dan bagaimana cara mendistribusi, pasti sudah paham di situ, Pak. Iya, baik. Baik, Mas Arya, ini karena waktu juga kita harus segera memutus obrolan kita di siang Ya. hari ini. Tapi mungkin sebagai penutup, ada foto tersendiri dari Mas Arya untuk memajukan ya pasar oleh-oleh, terutama di Ya. bagian mereka. Mungkin bisa menjadi motivasi kita juga ini, Mas. Ya, jadi sekali lagi kalau hubungan dengan Jogja ya, Jogja itu kita paham, kita optimis itu sebagai pusat pariwisata, sehingga kalau kita mengembangkan dari sisi kuliner itu sebenarnya dengan berbagai macam pasti bisa. Ya, teman-teman, banyak sekali bermunculan resto, banyak sekali bermunculan oleh-oleh yang memang itu menunjukkan kekhasan. Karena sekarang ini sudah sangat mudah sekali dibantu dengan kekuatan media sosial ya, dengan kita aja diunggah di IG aja itu langsung jadi viral. Lah inilah yang harus memviralkan, ada TikTok sekarang ini sangat mudah sekali. Maka dari itu teman-teman, kalau memang ini bisa dijalankan, yang penting tentang mutu, kualitas, ketika sudah oke, dan laris jangan sampai turun. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau hubungannya dengan pelanggan, kalau sudah terbentuk ya, pelanggan itu mencari pelanggan itu tidak gampang ya, apalagi mempertahankan. Nah, ini dua hal itu tersebut harus kita jalankan, betul-betul kita membuat pelanggan itu nyaman. Bagaimana itu bisa betul-betul pelanggan itu bisa balik lagi, itu harus kita terapkan dengan beberapa tip-tip ya, dengan bonus lah misalkan, dengan misalkan beli satu dapat satu, misalkan dengan kita update ya, karena biasanya kalau kita juga punya update nomor HP di situ lah, disitulah harus kita kasih semacam informasi di situ, walaupun kita sudah ada di media sosial. Saya kira gitu, Mbak. Yang jelas kita optimis Jogja pasti akan selalu ngangeni gitu. Amin. Ya, benar. Jogja yang selalu ngangeni dengan wisatanya dan juga oleh-olehnya ya, Mas ya. 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 Baik, Mas Arya, terima kasih sekali. Sama-sama, Mbak. Ini termasuk juga tipsnya, strateginya begitu ya, Mas ya. Ya. Yang juga dibagikan ke pendengar yang lainnya. Salam sukses, Mas Arya. Siap. Terima kasih, Mbak Irma. Siang. Ya. Dan pendengar, sekian saya akhiri pengaruh utama gender